Hai hai hai, balik lagi nih sama kita di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Oke, di video kali ini aku punya partner baru lagi. Yeay. Halo. Boleh kenalan dulu deh. Oke, nama aku Fatma. Di sini kita mau berbagi tips-tips ya tentang kesehatan karena Fatma ini anak gizi. Ya, jadi aku itu mahasiswa gizi, tapi kita sama-sama belajar ya. Karena kalau misalnya ada salahnya ya mohon. Ya nggak apa-apa, namanya juga masih belajar gitu ya. Jadi biasanya kan aku kayak suka bagi-bagi tips-tips kesehatan. Cuma kan aku bukan ahlinya di bidang situ, kayak belajar kayak lewat Google aja, kan kurang mendalami. Jadi aku membawa si Fatma ini biar bisa menjelaskan lebih detail lagi, bisa menjelaskan lebih baik lagi gitu tentang tips-tips kesehatan gitu. Jadi ya kita ngobrol seputar tentang kesehatan aja gitu ya. Nah oke, sebelum bagi ke tips-tips, mungkin ada yang pengen Fatma bicarakan tentang kesehatan. Kita harus tahu tentang apa dulu sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang berbagai tips-tips kesehatan lainnya gitu. Oke, kalau gizi itu selalu berhubungan sama kondisi tubuh ya. Jadi kondisi tubuh itu kita itu seringnya berpandangan kalau orang yang bertubuh gemuk atau kurus itu tuh berarti jelek gitu. Tapi belum tentu, karena semua itu ada perhitungannya, semua itu bisa ditentukan melalui yang namanya status gizi. Nah, status gizi itu merupakan suatu kondisi tubuh di mana antara kebutuhan gizi dan asupan itu seimbang. Nah, kalau untuk status gizi sendiri itu Mbak, itu bisa kita tentukan melalui IMT. Jadi IMT itu indeks massa tubuh. Itu merupakan suatu kondisi di mana perhitungan antara berat badan dan tinggi badan. Jadi cari idealnya gitu. Jadi kondisi tubuh itu ditentukan berapa berat badan kita dan tinggi badan kita. Oke, gitu. contohnya mungkin. Contohnya gini, misal aku berat badannya 52. Terus tinggi badannya 167. Gimana sih cara kita menentukan IMT-nya? Jadi untuk perhitungannya itu, jadi nanti rumusnya ada di sini ya guys. Intinya gini, berarti kalau perhitungannya, misal aku tadi berat badannya 52, terus tinggi badannya 167, tapi itu kan dalam sentimeter. Nah, tinggi badan itu kita ubah dulu dalam bentuk meter. Oh, ke meter. Jadi kalau 167 kan berarti 1,67. Itu dikuadratkan, dikalikan, berarti itu dapatnya berapa? Terus nanti berat badan itu dibagi sama hasil kuadrat dari tinggi badan tersebut. Jadi misalnya ini aku harus dikuadratin ya berarti ya? Iya. Oh, oke. Tapi itu dalam bentuk meter ya. Ingat dalam bentuk meter. Jadi diubah dulu. Jangan nanti senti. Jadi ntar kalian beda bakal gizinya bakal kurang banget. Ya, oke. Dan terus nanti ada kategorinya sendiri ya guys. Jadi kategorinya tuh cantumin di sini. Pokoknya normalnya itu kalau untuk orang dewasa itu 18,5 sampai 20. Ya sekitar 20-an gitulah ya. Gitu. Kan tadi kamu kan bilang nggak selalu yang gemuk, nggak selalu yang kurus itu jelek gitu. Nah terus yang bagus itu yang gimana gitu? Itu kan tadi yang sesuai dengan hitungannya itu ya berarti. Jadi kita tentukan dulu tadi perhitungannya, baru kita bisa menentukan cara kita apakah kita menambah berat badan atau akan menurunkan berat badan. Berarti dihitung dulu, terus nanti kita cari solusinya apakah udah pas atau kurang atau lebih gitu. Nah, kalau aku gini, mau sedikit curhat. Kalau aku tuh kayaknya lebih ke kurus ya sekarang tinggiku 162. Nah, kemarin tuh berat badan tuh sempat 45, itu kan kayak kurus banget. Sekarang udah lumayan naik sih, tapi kemarin kurus-kurusnya itu beberapa sebulanan yang lalu lah, pokoknya itu tuh sempat 45 kan. Wow, kurus banget, kayak dilihat secara fisik pun kayak jelek banget dari postur tubuhnya. Dari postur tubuhnya tuh kurus, terus sering dikatain orang kayak kurus banget sih kayak gitu. Nah, itu tuh mungkin ada tipsnya gimana cara biar berat badannya ideal atau biar lebih sehat gitu. Boleh. Jadi kalau untuk berat badan, menaikkan berat badan, berarti kan kita perlu yang namanya menambah asupan ya Mbak. Berarti kita surplus energi, surplus kalori. Dan surplus kalori itu juga harus dibarengi sama jadi tinggi energi, tinggi protein.
Oh gitu, berarti Ya, jadi kita harus nggak diperbanyak hanya- proteinnya. Jadi kita nggak cuman menambah lemak aja, lemak itu Ya. butuh, tapi kita lebih mengutamakan lemak yang baik. Lemak yang baik itu misalnya kayak omega 3 itu biasanya ada di ikan-ikanan, kayak apa namanya produk laut ya, seafood. Jadi lemak itu butuh, protein juga perlu tinggi gitu. Karena protein itu yang membentuk otot. Dan kita tuh untuk mencapai keidealan itu kita harus seimbang antara nggak seimbang sih, kita surplus energi lebih tinggi daripada kebutuhan sesungguhnya, kebutuhan kita lebih banyak gitu. lebih banyak gitu. Jadi kita meningkatkan kalori tadi sama menambah asupan protein juga supaya untuk membentuk otot tadi. Nah itu kayak cara ngira-ngiranya, cara ngitungnya, misal aku harus makan segini, itu gimana? Adakah rumusnya lagi, atau yang penting makan lebih banyak dari biasanya, atau gimana? Kalau mengira-ngira itu sebenarnya bisa sih Mbak, cuman kan itu akan Ribet lebih ya? dalam lagi Iya ya. sih. Kalau untuk mengira-ngira misalnya nih, kalau untuk meningkatkan berat badan, berarti dia yang tips yang pertama, dia itu harus asupan kalori itu lebih tinggi dari kebutuhan dia gitu. Misalnya dalam sehari biasanya Mbak makan 3 kali. Nah, Iya. berarti ini lebih sering Lebih gitu, sering makan lebih sering gitu. makan. Jadi nggak dalam satu waktu. Jadi kita harus kayak sedikit-sedikit misalnya, gitu. sedikit-sedikit tapi lebih sering. Lebih sering, gitu. Porsi Oke. sedikit tapi frekuensinya lebih sering. Misalnya dalam sehari 5 kali atau tapi dibagi-bagi gitu. Nggak dalam langsung satu banyak waktu gitu. makanya terus banyak gitu, nggak. Karena kan itu juga nggak bagus buat pencernaan kita. Oh berarti beda ya kalau sekali makan langsung banyak atau sedikit tapi sering Iya, gitu, hasilnya bakal beda Iya. gitu. Karena itu kembali lagi ke oke. pencernaan kita tadi. Oh ya kan, mungkin sistem pencernaan cuma bisa kayak sedikit-sedikit Iya. gitu biar lebih optimal gitu Iya. penyerapannya. Jadi kalau itu Oke. sih udah di luar ini ya, di luar Iya. cakupan aku sebagai ini. Ya, Udah masuk ke metabolisme. ya itu nanti lebih ke mungkin dokter kali ya yang Iya. lebih paham kayak metabolisme tubuh gitu ya. Tapi ini kayak bahasa ringannya aja, Ya, kayak bahasa ringannya. yang dimisalkan kayak gitu aja gitu. Terus ada tips lagi? Oh ya, selain itu? Selain menambah asupan kalori, itu tadi kita menambah asupan protein itu fungsinya apa? Ya itu tadi untuk membentuk massa otot. Kita itu untuk mencapai berat badan ideal itu harus seimbang. Maksudnya bukan berarti tubuh kita kebanyakan lemak. Kan Oh, iya. memang lemak tuh Butuh. penting gitu kan, penting buat kenaikan berat badan. Cuma kan akan lebih baik kalau badan kita tuh nggak tinggi lemaknya. Jadi Iya. lemaknya lemak yang bagus. Terus untuk meningkatkannya itu tadi kita meningkatkan massa otot. Nah, Gitu. untuk meningkatkan massa otot itu tadi yaitu olahraga. Jadi olahraganya itu Contohnya apa olahraga yang sekiranya bisa dilakuin sama orang umum gitu? orang umum ya. Iya. Misalnya kalau olahraga buat naikin berat badan, biasanya itu yang repeating, jadi berulang-ulang. Punya tujuan diet menaikkan berat badan, jangan olahraga kardio, misalnya kayak lari atau bersepeda dalam gitu. jangka waktu lama, itu jangan. Jadi Jangan. kalau untuk membentuk otot, ya olahraganya yang berulang itu tadi, misalnya Contoh. kalau untuk laki-laki kan biasanya angkat beban, Oh, ya, angkat nge-gym beban, gitu-gitu ya. nge-gym. Makanya kalau orang nge-gym pasti dibarengi dengan makan yang tinggi protein. Iya. Tuh. Terus kalau buat cewek nih, kalau cewek kan kalau nge-gym agak berat ya. Iya, yang Jadi lebih bisa ringan. kayak gerakan berulang, misalnya kayak sit up atau Oh, kayak yoga gitu iya bisa kayak nggak? yoga. Biasanya sih kalau aku sendiri ya, aku kan juga punya target buat naikin berat badan nih. Nah, oke. Jadi kalau aku biasanya kayak ngelihat video kayak apa sih, panduan gitu. Apa sih? Oh iya, tutorial Tutor gitu. gitu. Kayak video. Jadi kita ngikutin orang tersebut. Kalau buat ada kok banyak video yang bisa Iya, video-video sebagai YouTube panduan gitu. kalian buat olahraga. Dan itu nggak perlu harus ini sih, nggak harus keluar. Aku biasanya juga ya cuma di kos aja, Iya, di kamar gitu di ya. kamar aja. Jadi kalau buat kalian yang katanya introvert itu kan jarang Iya, keluar malu. ya. Itu bisa dilakuin di dalam ruangan. Apalagi gitu. cewek nge-gym tuh kayak terlalu itu ya. Mungkin banyak yang malu gitu. Iya, kalau cewek kan juga jelek ya kalau ototnya terlalu berotot. Iya, terlalu banget gede gitu. Ya, kecuali Gitu. olahragawan ya, gede-gede gitu, nggak apa-apa lah. Tuh.
Berarti lebih sehatnya itu kayak naikin berat badan itu dengan cara naikin massa ototnya, Iya, bukan betul. naikin lemaknya Bukan naikin gitu. lemaknya. Lemak oke. penting, cuman lebih baik kita mengonsumsi lemak yang itu tadi, lemak yang baik. Oke. Terus mungkin ada tips-tips lain? Kadang orang tuh kayak makannya banyak tapi kok Iya. gemuk. Nah, ini. itu ada yang Kenapa nih? namanya Cacikan. suplemen. Enggak, itu juga tergantung ini ya Mbak, kan hormon setiap orang beda-beda. Iya. Kadang orang yang ibaratnya makan sedikit tapi dia cepet Cepet gemuk. gemuk, iya. Kebalikannya, yang makannya banyak tapi kok nggak gemuk-gemuk. Iya, Nah itu. itu kembali ke hormon pencernaan kita, karena setiap orang beda-beda Gitu. tadi. Jadi hormon juga berpengaruh untuk apa namanya, kenaikan berat kenaikan badan berat ataupun badan. penurunan berat badan. Berarti kayak dari gennya gitu juga Iya, bisa mempengaruhi gitu bisa ya? mempengaruhi. Oh gitu. Pantesan aku makan banyak tapi susah buat gemuknya itu susah, tapi kalau turun Kalau tuh dari langsung kayak langsung keluarga zut Mbak, ada gitu. nggak yang kayak gitu kondisinya? Ibu bapak aku semua, mbak-mbakku, saudaraku kurus-kurus semua sih emang. Jadinya mungkin emang ya, dari hormon- sananya ya, kali hormonnya. ya. Jadinya. Itu bisa dibantu dengan suplemen ya Mbak. Oh, Jadi suplemen. ya bisa pakai suplemen, cuman suplemennya itu jangan yang mengandung steroid. Jadi steroid Oh, itu gitu. memang cepet meningkatkan berat Gedenya, badan, ha. cuman itu nggak bagus. Jadi kayak lemak gitu. semua badan kita. Oh. Jadi bisa kayak moon face Oh, yang oke. yang mukanya jadi kayak Gede gede, gitu, gitu. ha. Itu salah banget. Jadi Lah, yang baik suplemen gimana? itu, kalau suplemen biasanya bisa yang mengandung kukurma. kurkuma. Aku jadi makin bingung. Kurkuma. Aku malah ikut loading lu. Iya. Kurkuma. Oke. Ada merek-mereknya nggak yang bisa kamu rekomendasiin gitu? Kalau buat merek sih aku belum bisa rekomendasiin ya, karena aku Iya. juga belum Belum aku sendiri menemukan belum gitu pernah ya. pernah ini juga ya, Belum pernah minum. suplemen. Jadi aku ya tetap itu tadi tips-tips sederhananya yang low budget juga, ya kita itu tadi makan lebih sering dan olahraga. Dan satu lagi kita harus konsisten. Nah, itu. Itu ya yang Susah. ya. Ya, itu yang harus kita perbaiki tadi. Dan untuk kenaikan idealnya ya Mbak, dalam satu bulan, satu minggu itu sekitar 0,25 Gram. kilogram Kilo. sampai 0,5 kilogram dalam satu minggu. Jadi Satu minggu. satu bulan itu bisa 1 sampai 2 kilo. Itu normalnya, itu yang idealnya kenaikan yang baik ya, bukan yang Segitu nggak langsung. kadang nggak bisa. Ibaratnya kalau orang Jawa tuh sadek-sadek gitu. Oh, ya, oke. Langsung mau instan kan nggak bisa ya. Ya. Jadi semua itu butuh proses, butuh waktu dan komitmen tadi ya. Oh, oke. Berarti menggemukkan badan juga nggak segampang itu gitu ya? Nggak. Semua nggak tuh yang gampang. namanya yang baik-baik itu kan nggak ada yang instan ya. Iya, Kalau yang betul. mau yang itu ada yang instan, cara instannya ada. Cuman kan nggak baik juga. Iya. Terus tadi kalau suplemen yang penting ngindarin steroid tadi ya? Iya, itu harus hati-hati banget ya. Tetap ya harus kita tuh pokoknya diutamakan kalau misalnya beli produk-produk kayak gitu tuh baca dulu kandungannya ya, kayak Iya, harus dipahami satu-satu gitu isinya ya. tuh apa aja, karena takutnya itu tadi misalnya kita beli suplemen penggemuk badan, penggemuk ya Penggemuk badan. badan itu banyak loh, kayak suplemen banyak gitu banget kan. ya. Mm. Nah itu nggak baik buat kalau yang steroid. Itu lebih bagusnya kalau misalnya suplemennya tuh yang herbal. Oh, yang herbal gitu. Tapi tetap hati-hati juga sih, Iya, kudu hati-hati. karena Karena zaman sekarang tuh udah banyak wah, banget ya Mbak iya. ya. Embel-embelnya herbal, tapi tuh padahal nggak herbal, nggak seherbal itu ya, nggak seherbal itu. Soalnya kadang kan orang awam kan males gitu ya, kayak baca Iya. yang penting udah ada herbal gitu. Padahal kita kan nggak tahu di dalamnya Nggak tahu ada isi apa aja. kandungannya apa. Ya kalau misalnya nggak paham, bisa lah kayak dilihat terus sambil browsing-browsing Iya dulu. betul, sekarang kan gitu. udah mudah ya. Iya. Semua udah bisa diakses gitu. Iya, Jadi tinggal kayak informasi itu Google. udah banyak, tapi itu kita harus bisa menyaring informasi yang kita dapatkan. Takutnya Iya, apa yang kita dapatkan malah salah gitu. Itu Iya. akan berdampak ke kita juga. Betul, jadi tadi tiga tips ya, Iya. 3 tips yang bagi kalian yang nasibnya kayak kita, Ya, aku juga pengen program nih. ya pengen cepet gemuk, biar tapi gemuknya gemuk yang sehat. Nah, yang sehat. jadi diterapkan 3 tips tadi. Jadi semoga setelah menerapkan 3 tips tadi bisa menggemukkan badan dengan sehat, nggak cuma isinya lemak doang gitu ya. Betul. Jadi tubuh tetap sehat, bugar, tapi berat badannya jadi ideal gitu. Betul. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin ini sih pesan aja, kalau
misal kita ada program gitu, kita harus rutin nimbang berat badan tadi ya. Jadi sebenarnya kita punya timbangan berat badan tuh bukan suatu kewajiban, cuman sunah muakkad dari hadis kan. Ya penting, nggak wajib tapi nggak wajib penting gitu. iya. Ya soalnya kita bisa memantau nih Tiap pertumbuhan, minggunya gitu ya. perkembangan berat badan kita tuh dalam tiap harinya tuh berapa gitu. Itu tadi kan kalau kenaikan berat badan itu kan ada yang baiknya, ada juga yang salah gitu. Kalau misalnya terlalu cepet juga itu berarti ada yang aneh gitu. Kan normalnya yang tadi. Terus aku mau tanya nih tentang nimbang. Nah, nimbang yang baik tuh saat kapan gitu loh? Soalnya kan misal habis makan tuh timbangan beda. Nah, karena itu kita habis makan ya, nah habis itu terisi. yang paling baik itu nimbang itu waktunya kapan gitu? Kalau untuk nimbang itu baiknya itu pas kita bangun tidur. Jadi belum makan apa-apa, belum minum apa-apa. Langsung jadi nimbang gitu. langsung nimbang. Kan itu kan tubuh kita kan habis malam udah di udah diproses nih. Jadi kan udah di dalam tubuh udah menyebar gitu ya istilahnya. Nah, kalau kita nimbangnya pas pagi berarti kan tubuh kita lagi normal kan, kondisi normal, belum ada makanan yang masuk, belum ada cairan yang masuk. Karena cairan kan juga mempengaruhi mempengaruhi. Nah, itu pas pagi, terus kalau bisa udah BAB. Oh gitu. Pokoknya bagusnya pagi-pagi udah BAB, baru nimbang itu berat yang sesungguhnya gitu lah ya. Sebenarnya sesungguhnya. Oke, jadi jangan habis makan bla langsung nimbang itu nanti kalian kaget. Kadang naiknya kan, kadang kalau misalnya berapa kilo aku pernah gitu. nimbang setelah makan, sebelum makan, setelah makan, kadang sampai sekilo setengah lebih. kilo sampai sekilo lebih, itu kan aneh ya. Kaget. Masa iya dalam waktu satu kali makan terus naiknya Makan gitu sekilo kan? gitu kan kayak banyak. Karena ya itu tadi ada waktu-waktunya. Nah, mungkin segitu dulu. Iya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut lagi, mungkin ada yang mau tips-tips biar badan kurus gitu juga boleh, request aja. Nanti bisa kita bahas-bahas lagi. Kita bahas lagi bareng. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.